ketika kita merubah, kita ubah menjadi takassara, maka maknanya berubah menjadi apa? Iya, maknanya menjadi pecah, menjadi pecah. Atau melihat di sini perubahan makna dari kata memecahkan menjadi pecah. Memecahkan butuh objek tidak? Butuh. Kemarin saya memecahkan kaca, berarti harus ada objeknya yang dipecahkan, yaitu kaca. Namun ketika kita katakan menjadi pecah atau terpecah, maka butuh objek tidak? Tidak butuh, karena yang pecah ya dirinya sendiri. Nah, maka ini sesuai dengan definisi tadi, yaitu mutawa'ah adalah merubah fi'il lazim fi'il muta'addi menjadi fi'il lazim, merubah fi'il yang tadinya butuh objek menjadi tidak butuh objek. Atau dengan contoh kita sebutkan bahwa mutawa'ah adalah hasil dari perbuatan fi'il yang sebelumnya. Apa contohnya? Misalnya kita katakan kemarin kashartu az-zujaja, kasartu az-zujaja, maka hasilnya fatakassara dalikaz zujaju, kasartu zujaja fatakassara dalikaz zujaju. Apa maknanya? Yaitu kasartu, saya memecahkan kaca. Saya memecahkan kaca. Apa hasilnya? Fatakassara, maka menjadi pecahlah, maka terpecahlah dalikaz zujaju, maka jadi pecahlah kaca tersebut. Nah, bab yang keempat adalah sesuai pada kata ini, yaitu mengandung makna mutawa'ah, yaitu hasil dari perbuatan fi'il sebelumnya, atau dengan definisi lain merubah fi'il muta'addi menjadi fi'il lazim. Asalnya muta'addi dia, kassara, butuh objek, az-zujaja, makanya az-zujaja di sini mansub karena jadi objek. Adapun yang kedua fatakassara, atau melihat di sini az-zujaju ini berharokat dhamma karena yang pecah ya si zujatnya sendiri. Intinya bab keempat adalah itu diantara fungsinya lil mutawa'ah, atau memiliki makna merubah fi'il yang tadinya muta'addi menjadi fi'il lazim, atau hasil dari perbuatan fi'il sebelumnya. Jadi takassara itu hasil dari kassara. Jadi pecah adalah hasil dari kerjaan yang sebelumnya memecahkan. Kita ambil contoh lain, misalnya yang di bab ini ada kata tahassana. Contohnya adalah kata tahassana. Asalnya tahassana itu adalah fi'il hassana. Asalnya adalah dari kata hassana. Hassana yuhassinu tahsinan. Apa makna hassana? Yaitu memperbaiki. Makanya kita sering katakan ngaji tahsin. Apa ngaji tahsin? Yaitu memperbaiki bacaan Al-Quran, memperbaiki. Ketika dia sudah berubah jadi tahassana, maka maknanya apa maknanya? Menjadi baik, ya, menjadi baik, yaitu hasil dari pekerjaan sebelumnya. Asalnya memperbaiki, berubah maknanya menjadi baik, hasil dari perbuatan sebelumnya. Apa contohnya? Misalnya kita ambil contoh kemarin, contohnya adalah apa? Hasantu tilawati
Ahsantu tilawati, hasilnya fatahassanat tilkat tilawatu, fatahassanat tilkat tilawatu. Antum lihat di sini hasantu. Apa makna hasantu? Tuh ini domir ana. Saya memperbaiki. Apa yang kita perbaiki? Tilawati, yaitu bacaan Al-Quran saya. Saya memperbaiki bacaan Al-Quran saya. Maka apa hasilnya? Fatahassanat tilkat tilawatu. Maka menjadi baiklah tilawah tersebut. Maka menjadi baiklah bacaan Al-Quran tersebut. Jadi fokus kita adalah bagaimana berubah maknanya dari memperbaiki jadi menjadi baik. Antum gak usah terkecoh dengan tambahan ta'nisnya ini. Kita hanya fokus pada kata tahassana. Nah, kenapa ada ta'nis? Karena fa'ilnya di sini mu'annas. Jadi kita nggak usah perhatikan ke situ. Yang penting hassana kemudian berubah menjadi tahassana. Hassana maknanya memperbaiki, tahassana maknanya menjadi baik. Ini diantara contohnya. Misalnya contoh yang lain yang kita ambil masalah rumah kemarin ya kan? Jamal itu baiti fatajammala dalikal baitu. Contoh lainnya adalah kata tajammala. Tajammala itu adalah asalnya fi'il jammala. Jammala maknanya apa? Apa kemarin? Iya, memperindah. Menjadikan jamil. Dan jammala maknanya memperindah atau menjadikan jamil. Adapun tajammala maknanya apa? Iya, tajammala maknanya menjadi indah. Anda lihat di sini asalnya memperindah, otomatis butuh objek. Adapun menjadi indah yaitu dirinya sendiri. Apa contohnya dalam kalimat? Misalnya jammaltu baiti, kemudian fatajammala dalikal baitu. Apa maknanya? Saya memperindah baiti, rumah saya. Saya renovasi rumah saya. Saya perbaiki rumah saya. Apa hasilnya? Fatajammala, maka menjadi indahlah dalikal baitu, rumah tersebut. Atau boleh kita ganti misalnya jammaltu baiti fatajammala baiti. Jammaltu baiti fatajammala baiti. Apa maknanya berarti kalau seperti ini? Jammaltu baiti, saya memperindah rumah saya. Saya renovasi rumah saya. Hasilnya fatajammala baiti, maka menjadi indahlah rumah saya. Ada gambaran? Ini fungsi dari bab keempat, yaitu lil mutawa'ah. Hasil dari perbuatan fi'il yang
sebelumnya. Seperti ta'allama. Apa makna ta'allama? Belajar. Asalnya adalah allama, mengajarkan. Allamtu talibi fata'allama dzalikat talibu. Allamtu at-talibi fata'allama dzalikat talibu. Saya ngajarin murid saya, maka jadi belajarlah murid tersebut. Intinya itu ada kaitan dari kata yang sebelumnya, fi'il yang sebelumnya, atau bahasa Abdurrahim kemarin adalah dia memiliki arti sebab akibat. Sebabnya apa, kemudian akibatnya setelahnya. Kelas ini sebagian makna dari bab yang keempat. Ini mau ditulis dulu, mau dihapus soalnya, atau sudah ditulis kemarin? Paling yang bawahnya saja dulu. Ya, foto. Dipoto saja kan. Ya, dihapus kalau sudah. Ini kalau soal mungkin ada yang tanya dulu habis ini. Suami, kita. Di makna yang lain di wazan tafa'ala ini kan ada juga melakukan perbuatan sedikit. Apakah itu bisa tertahassana itu bermakna untuk akibat sekaligus sebagai makna melakukan sedikit atau bisa menjadi satu kata ada dua makna? Bisa. Intinya tadi definisi yang disebutkan